Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Alam Kibar dengan NIM 0558653888. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Kita baca dulu soalnya. Di sini soal pertama adalah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO menggunakan minimal 8 data integer. Aku jelasin ini, aku bikin programnya dulu ya. Oke, ini udah jadi kodenya. Saya menjelaskan sedikit tentang struktur data stack, di mana struktur data stack ini menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Konsepnya yang terakhir masuk akan pertama keluar. Gambarannya kayak piring yang ditaruh di atas tumpukan akan diambil pertama, kayak gitu. Terus di sini untuk sistem operasinya ada push untuk menambahkan data ke atas stack dan pop untuk mengambil data yang paling atas. Biasanya digunakan untuk undo atau riwayat browser atau pesan WhatsApp biasanya. Terus untuk analisa waktunya itu menggunakan operasi Big O atau waktu eksekusi yang konstan, kecepatannya tetap sama meski jumlah data bertambah banyak. Karena sistem hanya mempop data yang di atasnya. Jadi waktunya konstan dan tetap. Sekarang kita coba buat run programnya ya. Oke. Di sini ada proses push-nya. Angkanya masuk semua, 15, 25, 30, 45, 50, 65, 70, 85. Terus isi stack sebelum pop itu yang ini ya. Datanya masih lengkap dari 15 sampai 85. Ada 85. Data paling atasnya 85 karena dia LIFO, last in first out. Jadi ini yang data pertama paling atasnya. Terus proses pop, data yang di pop itu yang paling atas 85. Terus isi stack sesudah pop itu 85-nya hilang ya. Jadi dia sampai 70 dan 70 jadi data paling atas sekarang, kayak gitu. Terus lanjut ke yang Q. Oke, sekarang programnya sudah dibuat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur data Q. Struktur data Q atau antrean ini menggunakan konsep FIFO, first in first out, atau yang pertama masuk akan pertama keluar. Seperti halnya seperti antrean pada kasir, orang yang datang dulu akan dilayani terlebih dahulu. Operasinya ini ada NQ untuk menambahkan data ke belakang dan DQ untuk mengambil data dari depan. Biasanya terjadi pada antrean printer atau penjadwalan proses CPU dan lain-lain. Memiliki analisis kompleksitas waktu yang sama seperti dengan stack, yaitu Big O, tetapi yang diambil yang di depannya. Kalau yang stack kan yang di atas, kalau yang Q itu yang di depannya, kayak gitu. Ini untuk kode pemrogramannya. Kita run. Oke. Ya, dari proses NQ datanya masuk ke 8 data ya, ke 8 integernya.
ada 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Terus isi Q sebelum di Q itu berarti masih normal, masih ada 8 integer di sini. Terus data paling depannya adalah 18 karena 18 itu data yang pertama kali di input ya. Terus ada proses DQ, data yang di DQ atau yang diambil itu 18 karena dia data yang pertama kali masuk. Terus data yang sesudah di DQ itu 18-nya hilang, jadi tersisa 7 integer, yaitu 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Jadi data paling depan sekarang itu 27 ya. Nah, untuk struktur data Q itu seperti itu. Lalu kita lanjut ke quicksort. Oke, ini udah jadi kode pemrograman quicksortnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dari algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma yang pengurutannya menggunakan metode divide dan conquer. Konsepnya yang pertama, dia memilih salah satu elemen sebagai pivot atau elemen pembagi. Terus data yang lebih kecil daripada pivot akan diletakkan di sebelah kiri. Terus data yang lebih besar daripada pivot akan diletakkan sebelah kanan. Nantinya akan berulang prosesnya. Nanti sebelah kiri dan sebelah kanan akan dipilih pivot baru, dan pivot yang sebelah kiri akan yang lebih kecil akan taruh sebelah kiri lagi, dan yang lebih besar taruh sebelah kanan. Begitu seterusnya, dan akan menjadi urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Quicksort ini terkenal cepat untuk mengurutkan data besar, kayak gitu. Coba kita run untuk kodenya. Ya, di sini algoritma quicksort, data sebelum diurutkan itu masih random, 45, 12, 85, 32, 89, 22, 67, 50. Nah, terus sepertinya ini yang dijadikan pivot itu angka 50. Jadi dia nanti yang lebih kecil daripada 50 di kiri, yang lebih besar daripada 50 di kanan. Makanya data sesudah diturutkannya jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu 12, 22, 32, 45, 50, 67, 85, 89. Baik, sekian saja tugas 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.